Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal UTBK ya. Soal-soalnya kita kerjakan dari soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya. Yang nomor satu, yang nomor satu. Jika kita memiliki 70 ml asam asetat 0,1 m dengan nilai Ka sekian, direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,05 m. Maka pH larutan akhir adalah, berarti kita hitung dulu ya jumlah mol masing-masing. Kita punya mol dari CH3COOH itu adalah volume dikali molaritas. Volumenya 70 dikali 0,1 berarti ini dapat 7 milimol ya. Lalu kita punya NaOH juga di sini. Jumlah molnya juga sama, volume dikali molaritas. Volumenya 100 ml dikali 0,05 m. Ini berarti berapa? Ini 5 ya. 5 milimol. Lalu di sini saya buat untuk reaksinya CH3COOH ini adalah asam lemah bertemu dengan NaOH ini adalah basa kuat membentuk garam CH3COONA plus plus H2O ya, maaf. Ini adalah H2O plus H2O. Di sini terus bisa kita tulis ya. Ada mula-mula, reaksi, dan juga setara. Mula-mula, kita memiliki untuk asam asetat ada 7, NaOH-nya ada 5. Selanjutnya untuk yang bereaksi, berarti reaksi pembatasnya yang paling kecil, yaitu 5. Ini kita tulis 5, 5, 5. 7 dikurangi 5, berarti tinggal 2 milimol. 5 min 5, ini adalah 0, dan ini adalah 5. Di sini kita punya ya, sisa asam lemah. Asam lemahnya di sini berlebih dan juga ada garamnya. Nah, jika kita memiliki larutan yang terdiri dari asam lemah dan juga garam, berarti ini adalah larutan buffer atau larutan penyangga. Untuk konsentrasi H+-nya bisa kita tentukan dengan cara nilai Ka dikali dengan jumlah mol asam dibagi dengan jumlah mol garam. Nilai Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, asam ini kita punya 2, sedangkan garamnya adalah 5 milimol. Ini jumlah mol ya, jumlah mol asam dibagi jumlah mol garam. Berarti ini 2/5 itu sama dengan 0,4. Berarti ini 10 pangkat min 5 dikali 0,4, atau bisa kita tulis sebagai 4 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kalau dari sini udah kelihatan ya. Udah kelihatan kalau nilai pH-nya sama dengan min log. Ini saya tulis lengkap aja ya. Min log konsentrasi H+ sama dengan min log dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini hasilnya adalah 6 min log 4. Nah, kalau yang ini berarti jawabannya yang E. Oke, lanjut ya. Untuk yang nomor 2, perhatikan tabel berikut. Jika perbandingan konsentrasi asam dan basa konjugasinya adalah 1:1, maka pasangan yang paling cocok untuk membuat larutan penyangga dengan pH sekitar 7 adalah, nah, di sini saya tuliskan dulu rumusnya. Kita punya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol asam dibagi jumlah mol garam. Nah, kita tahu kalau ini nilainya adalah 1/1, sehingga bisa kita tuliskan bahwa konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi Ka. Nah, untuk nilai pH-nya bisa langsung aja min log dari H+, karena H+ sama dengan Ka, berarti min log Ka. Di sini bisa langsung kita tuliskan. Untuk pH larutan yang pertama, H3PO4, itu adalah min log dari nilai Ka-nya, min log 7,2 kali 10 pangkat min 3. Artinya ini pH-nya adalah 3 min log 7,2. Lanjut, untuk yang larutan kedua, kita punya H2PO4 min. Nilai Ka, ini nilai Ka ya, ini adalah Ka. Terus yang H2PO4 min ini nilai Ka-nya 6,3 kali 10 min 8, sehingga pH-nya bisa kita tuliskan sebagai 8 min log 6,3. Yang selanjutnya, larutan nomor 3, kita punya HPO42 min. Nilai Ka 4,2 kali 10 pangkat min 13. Berarti udah kelihatan ini pH-nya adalah 13 min log 4,2. Yang diminta di sini adalah pH 7.
Dari pH ini yang paling dekat adalah yang ini jauh ya. Ini juga jauh, sehingga yang paling dekat adalah yang nomor 2. Jika kalian mau menghitung log 6,3 ini, nanti hasilnya kita dapat pH 7, sekian. Sehingga jawabannya adalah yang H2PO4. Nah, tetapi di sini pilihan jawabannya nggak ada nih yang berupa H2PO4 min. Nah, H2PO4 min ini bisa kita tuliskan sebagai H2PO4 min. Kita tuliskan sebagai ini min ya. KH2PO4. Ada nggak? Nah, ada ya. Nah, ini masalahnya ada 1, ada 2, dan ada 3. Kira-kira yang mana? Berarti, karena di sini disebutkan sebagai asam, ini bersifat sebagai asam, maka kita harus menentukan basa konjugasi dari H2PO4 min. Basa konjugasi. Nah, hati-hati, yang artinya H2PO4 ini telah melepas satu atom H. Dari yang ada angka 2, H2PO4, ini akan berubah menjadi HPO4 2-. Nah, kita cari pasangannya ini. HPO4 2- ini dalam bentuk K2HPO4 ya. Ini bukan 2, K2HPO4. Jadi yang minus ini saya ganti dengan kalium. Nah, berarti KH2PO4 bergandengan dengan K2HPO4. Jawabannya yang D. Oh ya, hati-hati ya. Yang namanya asam dan basa konjugasi mereka hanya terpaut satu atom H. Hanya satu atom H. Jika ada pasangan asam basa konjugasi, dia terpaut atau berbeda lebih dari satu atom H, maka mereka bukan pasangan asam basa konjugasi. Oke, lanjut yang nomor 3. Kita punya fenol yang merupakan asam lemah dengan nilai Ka 1,3 kali 10 pangkat min 10 bila 0,039 mol garam C6H5ONa dilarutkan ke dalam 1 liter larutan fenol sehingga diperoleh larutan dengan pH 11, maka konsentrasi dari fenol dalam larutan tersebut adalah, nah berarti ini kelihatan ya, kalau ini adalah asam lemahnya, ini adalah asam lemah, dan ini adalah garam. Di sini saya tuliskan dulu untuk jumlah mol dari garam. Ini udah disebutkan 0,039, 0,039, atau saya tulis sebagai 3,9 kali 10 pangkat min 2. Jumlah mol dari asam lemahnya atau fenol ini yang ditanyakan ya. Berarti ini saya kasih tanda tanya. Nilai Ka ini saya tuliskan dulu biar jelas 1,3 kali 10 pangkat min 10. Terus pH-nya yang kita butuhkan adalah pH 11 atau konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 11. Lanjut kita masukkan ke dalam rumusnya aja. H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol asam dibagi jumlah mol garam. Konsentrasi H+-nya ini 10 pangkat min 11. Nilai Ka 1,3 kali 10 pangkat min 10. Jumlah mol asam ini yang ditanyakan. Garamnya saya tulis 3,9 kali 10 pangkat min 2. Oke ya, berarti ini bisa kita tulis sebagai asam 10 pangkat min 11. Yang ini nilai Ka berarti turun ke bawah, pindah ruas. Ini 1,3 kali 10 pangkat min 10. Dan yang garam karena dia ada di bawah, ketika pindah ruas berarti harus naik ke atas. 3,9 kali 10 pangkat min 2. Yang ini 3,9 dibagi 1,3, ini hasilnya adalah 3. Saya tuliskan 3 di sini. 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat min 2, berarti ini adalah 10. Saya tulis di sini ya coretannya 10 pangkat min 13 dan ini 10 pangkat min 10. Sisanya adalah 10 pangkat min 3. Ini adalah jumlah mol ya, satuannya adalah mol. Lalu yang ditanyakan adalah konsentrasi dari asam lemah. Ini gampang banget sih, ini dari jumlah mol dibagi volume, karena volumenya adalah 1 liter, maka konsentrasinya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, jawabannya ini yang D. Terus,
Lanjut yang nomor 4, sejumlah 200 ml larutan HCN 0,30 m dengan nilai Ka-nya sekian ya, dicampurkan 100 ml larutan KOH. Ke dalam campuran tersebut ditambahkan 0,8 gram NaOH padat. Maka pH larutan yang terbentuk adalah, nah ini tetap ya, kita punya asam lemah lalu bertemu dengan basa kuat. Jumlah mol dari asam lemah ini HCN sama dengan volume dikali molaritas, volumenya 200 ml dikali 0,3. Berarti ini adalah 60 milimol. Lanjut untuk yang ini 100 ml KOH, berarti jumlah mol dari KOH ini adalah volume dikali molaritas, ini 100 dikali 0,3 sama dengan ini 30 milimol. Lanjut, ditambah ya, ini masih ditambah lagi dengan NaOH padat. Jumlah mol dari NaOH padat ini berarti massa dibagi dengan MR, massanya adalah 0,8 dibagi 40. Ini adalah, saya tulis di bawah, 0,8 dibagi 40. Ini coret, ini 2 ya. Ini adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 mol, atau bisa ditulis sebagai 20 milimol. Nah, ini sebenarnya gampang banget. Kalau mau cara yang mudah, ini kita punya jumlah mol dari basa kuat, jumlah mol total ya. Ini kita punya 30 plus 20, artinya ada 50 milimol. Sehingga ketika bereaksi nanti, ini saya beri garis, ketika bereaksi nanti akan ada sisa asam lemah. Asam lemahnya nanti adalah 60, dari sini dikurangi dengan jumlah mol basa total 50. Ini sisanya adalah 10 milimol. Lalu untuk garamnya itu sama dengan jumlah mol basa. Mengapa? Karena jumlah mol basanya lebih kecil daripada jumlah mol asam ya. Berarti ini bisa kita langsung tuliskan garamnya sama dengan 50 milimol. Jadi ini nggak perlu pakai persamaan reaksi, nggak apa-apa. Ini caranya. Tetapi harus teliti ya. Terus, sehingga kita bisa langsung masukkan ke konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol asam dibagi dengan jumlah mol garam. Nilai Ka 5 kali 10 pangkat min 10 dikali asamnya 10, garamnya 50. Ini nolnya kita coret, berarti sisa 1/5. 1/5 kita kalikan angka 5, hasilnya adalah 1. Sehingga sisanya adalah 10 pangkat min 10. Ini konsentrasi H+. Nah, pH adalah min log konsentrasi H+, atau sama dengan min log 10 pangkat min 10, artinya pH-nya adalah 10. Jawabannya yang D ya. Lanjut untuk yang nomor 5, natrium hidroksida NaOH dan asam sianida. Ka-nya sekian, masing-masing sebanyak 0,1 dan 0,15 mol. Ini berarti udah langsung diketahui jumlah molnya. Dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan volume 100 ml. pH larutan yang diperoleh adalah, nah ini gampang. Ini berarti bisa langsung ya. Ini NaOH ditambah dengan sianida, HCN. Ini akan berubah menjadi NaCN plus H2O. Ini berarti NaOH kita udah dikasih tahu 0,1, ini 0,15. Mula-mula reaksi setara. Mula-mula reaksi setara, berarti ini yang bereaksi yang paling kecil ya, 0,1, 0,1, 0,1. Ini hasilnya 0, ini hasilnya adalah 0,05 dan ini adalah 0,1. Lanjut, sehingga di sini udah diketahui volume, nggak ngefek ya, karena yang kita pakai adalah jumlah molnya aja. Konsentrasi H+, ini adalah Ka dikali jumlah mol asam dibagi garam. Nilai Ka 4 kali 10 pangkat min 10. Asam kita punya 0,05 dibagi dengan 0,1. Nah, yang ini nilainya adalah setengah. Setengah dikali 4, berarti 2 kali 10 pangkat min 10. Untuk nilai pH, berarti min log dari konsentrasi H+, 2 kali 10 pangkat min 10, berarti pH-nya adalah 10 min log 2. Ini berarti jawabannya yang C. Lanjut ya. Oke, masih ada 2 nomor lagi.
Yang nomor 6, kita punya sebanyak 5 ml LiOH 0,1 m, ini basa lemah, direaksikan dengan 5 ml HCl 0,15. Berarti di sini kita akan memiliki reaksi ini. Oke. Saya tuliskan di sini LiOH plus HCl berubah menjadi Li. Ini LiCl aja ya, ini bukan LiCl3. Ini LiCl. Terus plus H2O. Jumlah mol dari LiOH ini adalah 5 dikali 0,1 berarti 0,5, dan untuk jumlah mol dari HCl ini berarti volumenya 5 mili, konsentrasinya 0,15. Ini hasilnya 0,75 ya. Oke, berarti tinggal kita masukkan angkanya ke sini. Ada 0,5, ada 0,75. Yang paling kecil digunakan sebagai pereaksi pembatas, yaitu LiOH. Berarti ini 0,5, ini 0,5 dan juga 0,5. Ini hasilnya 0. 0,75 dikurangi 0,5 adalah 0,25 dan ini adalah 0,5. Nah, di sini kita tahu ya, yang tersisa adalah HCl atau asam kuat. Ini adalah asam kuat dan juga garam. Nah, apakah larutan ini merupakan larutan penyangga? Jawabannya bukan. Bukan ya, ini bukan larutan penyangga. Karena yang tersisa adalah asam kuat, bukan basa lemah. Karena yang ada adalah asam kuat, maka ini adalah larutan asam. Sehingga yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl. Berarti konsentrasi HCl bisa kita tuliskan jumlah mol dari HCl dibagi dengan volume. Jumlah molnya kita pakai yang ini 0,25. Volume total ini kita punya 5 mili dan juga 5 mili. Artinya ada 10 ml. Ini satuannya milimol ya. Berarti tinggal kita tuliskan 0,025 molar. Jawabannya adalah yang A. Oke, nomor terakhir ya untuk larutan penyangga yang nomor 7 ini. Larutan NaOH sebanyak 100 ml yang mempunyai pH 13 dicampurkan dengan 100 ml larutan asam lemah HZ 0,3 m. Lalu, larutan yang dihasilkan akan memiliki pH-nya berapa? Nah, di sini kita mulai dari NaOH terlebih dahulu. Di sini tidak disebutkan konsentrasinya berapa, tetapi hanya disebutkan nilai pH-nya 13. Hati-hati, pH-nya 13, tapi ini adalah NaOH, yang artinya kita harus menentukan nilai pOH sama dengan 14 min 13 sama dengan 1. Sehingga konsentrasi OH- itu nanti akan menunjukkan konsentrasi dari NaOH ya. Ini adalah 10 pangkat min 1. Lanjut, berarti jumlah mol dari NaOH ini adalah 100 ml dikali 10 pangkat min 1, yaitu konsentrasinya. Kita peroleh 10 milimol. Selanjutnya, untuk asam lemah, jumlah mol dari HZ kita punya 100 ml dikali 0,3. Ini hasilnya adalah 30 milimol. Nah, ini udah kelihatan ya. Kalian udah bisa menebak apakah ini larutan penyangga atau bukan? Nah, di sini saya tuliskan NaOH plus HZ, kita peroleh NaZ, ini garam, plus H2O. Mula-mula reaksi setara. Mula-mula kita punya 10 milimol untuk NaOH dan 30 milimol untuk HZ. Yang paling kecil menjadi reaksi pembatas, 10, saya tuliskan di sini 10 yang bereaksi. Perbandingan koefisiennya sama ya, berarti yang bereaksi sama juga. Yang ini 0, yang ini adalah 20, ini 10. Di sini konsentrasi H+ sama dengan ini nilai Ka dikali mol asam per mol garam. Nilai Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Terus jumlah mol asamnya adalah 20 dibagi 10. Ini berarti coret-coret, sisanya angka 2 ya. Angka 2 dikali 2 berarti ini adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Lalu pH-nya, berarti ini adalah min log dari 4 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 4. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang B.
Oke, sampai di sini dulu ya untuk materi buffer. Bila ada beberapa materi, misalkan ada reaksi pembatas, kalian masih belum paham, tolong dicek dulu dan dipelajari dulu di materi sebelumnya, agar kalian bisa lebih lancar dalam menentukan reaksi-reaksi pada materi-materi selanjutnya. Oke, jangan patah semangat ya, terus latihan soal agar kalian semakin paham dan semakin lancar dalam mengerjakan soal UTBK. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.